Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Selamat beraktivitas dan terima kasih atas dukungannya selama ini. Semoga semua sobat F007 selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya robbal alamin. Pada part sebelumnya, Xiaoyan mencoba memberitahu situasinya kepada nomor 1. Tak lama kemudian, sosok nomor 1 mengirimkan sosok nomor 2 yang bernama Hua Chen untuk membantunya. Setelah menyingkirkan sosok Yulan, Hua Chen terkejut saat melihat tingkat kultivasi Xiaoyan yang hanya berada pada tahap keabadian kaisar. Namun saat dia ingin memastikannya, Yuyan langsung melompat ke arahnya sehingga dia memutuskan untuk mundur dan melarikan diri. Terima kasih, ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Apakah dia mengetahui identitasku? Meskipun selama pertemuan di alam dewa kekacauan, Xiaoyan belum benar-benar mengetahui identitas asli nomor 2. Namun dia sudah menyadari bahwa dia adalah orang yang sangat kuat. Yang baru saja muncul adalah sosok nomor 2. Dia juga kaisar dari alam 9 surga. Dia bahkan bisa menyaingi sosok berjubah hitam dan itu telah membuktikan kekuatannya. Dari penjelasan ini, kekuatan Xiaoyan adalah yang terlemah di antara 9 sosok lainnya. Aku memerintahkannya untuk menyelamatkan seseorang tanpa memberitahunya siapa yang harus diselamatkan. Apakah dia juga menyadarinya? Aku sebenarnya tidak tahu. Nomor 1 segera menjawabnya. Mendengar penjelasannya, Xiaoyan sepertinya mengerti tatapan Hua Chen saat melihatnya. Mungkin Hua Chen tidak memahami mengapa nomor 1 menginstruksikannya untuk membantu seseorang dengan ranah kekuatan di keabadian kaisar. Bahkan dia harus melintasi antar dunia untuk menyelamatkannya. Tentu saja hal ini memerlukan kekuatan yang besar untuk melakukannya. Terima kasih. Xiaoyan berterima kasih sekali lagi dan akhirnya dia tidak bertanya lebih lanjut. Xiaoyan juga tidak tahu mengapa sosok nomor 1 selalu membantunya. Xiaoyan juga tidak tahu apakah dia akan melakukan hal yang sama kepada setiap orang yang ada di alam dewa kekacauan, atau dia hanya melakukannya khusus untuknya. Faktanya, untuk permintaannya kali ini, Xiaoyan sebenarnya tidak begitu yakin di dalam hatinya. Meskipun dia telah menyelesaikan krisis ini, tetapi dengan tindakannya yang tegas, dia semakin merasa bingung. Bagaimanapun, dia baru saja bergabung dengan pertemuan di alam dewa kekacauan dan hanya baru menyelesaikan satu tugas, sehingga dia merasa hubungannya belum begitu dekat. Sosok nomor 2 juga menunjukkan reaksi ketakutan kepada Yuyan, sehingga membuat Xiaoyan semakin yakin bahwa Yuyan sudah bisa dipastikan adalah avatar nomor 4. Ditambah fakta Yuyan yang langsung mengenali Hua Chen. Sungguh luar biasa. Dia datang dari jauh dan membantumu. Apakah hubunganmu dengannya benar-benar sedekat itu? Yuyan melangkah mendekat. Ada kebingungan dan keterkejutan yang terpancar di antara tatapannya. Saat ini Yuyan melihatnya dengan cara yang aneh. Tetapi Xiaoyan sama sekali tidak menyangkalnya. Kenapa kamu tidak menjawabnya? Setelah semua ini, apakah kamu memang benar-benar tidak menyukai wanita? Yuyan mengerutkan bibirnya dan berkata dengan marah.
Aku hanya tidak ingin melakukannya sekarang." Saat Xiaoyan menjawabnya, Yuyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. "Sebelumnya kamu mengatakan tidak memikirkan hal ini, namun sekarang kamu mengatakan tidak mampu melakukannya. Daripada mengatakan bahwa kamu tidak kompeten, lebih baik sekarang kamu jujur. Sebenarnya kamu itu naga atau domba. Namun setelah aku mempertimbangkannya, itu juga cukup masuk akal." Seketika keheningan terjadi setelah Yuyan mengeluarkan kata-kata ini. Sebenarnya setelah kejadian ini, Xiaoyan berharap Yuyan akan menghentikan tindakannya dan tidak berencana lagi untuk berkultivasi ganda. Xiaoyan juga tidak pernah membayangkan setelah membunuh Tianxun dan Ning Yao, dia benar-benar menarik perhatian sosok kuat yang ada di belakang istana surgawi. Namun dia masih beruntung karena Hua Chen mampu menyelesaikan krisis ini. Semua tindakan Hua Chen saat mengalahkan sosok berjubah hitam itu telah dilihat oleh Xiaoyan, dan dia sama sekali tidak bisa menilai tingkat kekuatannya. Bahkan jika aku memiliki tubuh fisik yang kuat dari dewa asli alam leluhur, tetapi aku masih merasa sangat lemah di depannya. Sebenarnya, kekuatan di tingkat apa yang bisa mencapai level luar biasa seperti itu? Dia mengalahkan sosok berjubah hitam itu dalam sekejap. Aku khawatir kekuatannya hanya berada di bawah sosok nomor 1. Saat melihat pertarungan Hua Chen, itu membuat Xiaoyan menyadari bahwa jalannya masih panjang. Bagaimana menurutmu jika Hua Chen dibandingkan dengan yang mulia? Apakah dia atau yang mulia lebih kuat? Xiaoyan bertanya dan memandang Yuyan dengan ekspresi ingin tahu. Dari segi waktu, Hua Chen sedikit lebih kuat. Namun dari segi kekerasan, yang mulia jauh lebih baik dari Hua Chen. Dan tunggu, aku bertanya tentang kekuatan. Xiaoyan buru-buru menyela kata-kata Yuyan yang tampak berpikir tentang kultivasi ganda. Seketika ada ekspresi tidak berdaya di wajahnya. "Sebenarnya apa yang ingin kamu bicarakan?" Xiaoyan meresponnya dengan cemberut. "Kekuatan. Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula aku hanya berkomunikasi dengan mereka dan tidak pernah bertarung." Yuyan menunjukkan senyuman manis dan dia juga tidak merasa malu dengan tindakannya sebelumnya. Xiaoyan juga berencana tidak bertanya lagi pada Yuyan. Bagaimanapun, dia hanya memikirkan tentang kultivasi ganda. "Sekarang aku berhutang satu bantuan yang besar dan aku harus menemukan cara untuk menebusnya. Dan cara terbaiknya adalah dengan menyelesaikan tugas yang besar. Namun aku harus melengkapi simbol reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis terlebih dahulu." Meskipun Xiaoyan tidak tahu di mana lokasi harta itu, namun selama bisa memenuhi permintaannya, maka itu akan baik-baik saja. Saat ini Xiaoyan mengeluarkan peta yang dia dapatkan saat pertama kali masuk ke sini. Terlihat ada lokasi 5 istana yang sudah ditaklukkannya, yaitu Istana Ji, Istana Yin, Istana Chen, Istana Wu, dan Istana Shen. Sekarang hanya tersisa Istana Su. Segera Xiaoyan mengeluarkan token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis. Xiaoyan juga mengeluarkan cincin yang diperolehnya dari Ning Yao. Seperti yang diharapkan oleh Xiaoyan, token reruntuhan kuno Dewa Abadi dan Iblis ada di tangan Ning Yao yang memiliki 2 simbol menyala, sehingga dia bisa menggabungkannya dengan miliknya. Segera token itu bersinar dengan 5 cahaya emas. Adapun misi yang diberikan oleh alam Dewa Iblis Abadi untuk membunuh 3 penguasa istana telah selesai, dan hal terakhir yang harus dicarinya hanyalah Tian Junsu. Pada saat berikutnya, Jonggu dan yang lainnya akhirnya terbang mendekat dari kejauhan. Setelah melihat Yuyan, Jonggu tampak serius dan mengepalkan tangannya, lalu menangkupkan tinjunya dengan penuh hormat. "Salam Puan Yuyan."
Long Biao juga segera mengepalkan tinjunya. Sebelumnya, dia telah bertemu Yuyan di alam Dewa Iblis Abadi dan semua orang sangat menghormatinya. Tentu saja hal itu cukup untuk membuktikan kekuatannya. Meski Long Biao terlihat konyol, namun faktanya dia sangat penuh perhatian. "Si Xiao, tahukah kamu di mana Tian Junsu?" Xiaoyan menatap ke arah si Xiao dan langsung bertanya. "Aku pernah mendengarnya sebelumnya. Dikatakan bahwa hanya perlu mengumpulkan semua segel emas di istana bawah tanah. Kemudian harta karun yang aneh akan lahir. Mungkin harta langka ini adalah Tian Junsu yang disebutkan oleh senior." Si Xiao juga menangkupkan tinjunya dan mengangkat tangannya serta caranya menjawab juga penuh dengan rasa hormat. Bagaimanapun, kekuatan Xiaoyan sekali lagi memicu gelombang yang tak terbayangkan di hati sekelompok orang ini. Meskipun mereka tahu Xiaoyan sangat kuat, tetapi kekuatannya sekarang jauh di luar imajinasi mereka. "Ayo kita pergi ke Istana Su." Setelah mengatakannya, Xiaoyan bersiap untuk pergi dan melihat ke sekelilingnya. Tiba-tiba, dia menemukan sesuatu yang aneh dan sepertinya ada sesuatu yang hilang. "Di mana Yuyan?" Xiaoyan langsung bereaksi. Wanita ini hilang lagi. Sebelumnya, Yuyan sudah berjanji untuk membantunya mendapatkan Tian Junsu. Namun sekarang dia menghilang dalam sekejap. "Mengapa aku tidak bisa bermain-main dengannya? Mengapa kamu mengirimku keluar?" Di luar gerbang kuno, tepatnya di atas kompas terbang, sosok Yuyan muncul di antara sosok lainnya dan ekspresi wajahnya tampak tidak senang. Jelas dia tidak melakukannya sendiri, tetapi sebaliknya dia dikirim keluar lagi oleh gerbang kuno. Tentu saja Xiaoyan yang telah menerobos dewa asli alam leluhur tidak mempermasalahkan apakah Yuyan ada di sini atau tidak. Sekarang kekuatannya sudah setara dengan keabadian para dewa, dan jika hanya menghadapi tingkat 1, maka itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk ditanganinya. Tubuhku telah membuat kemajuan besar. Aku harus mengejar kekuatan avatarku sesegera mungkin. Jika tidak, maka akan sulit untuk menekan avatar dewa asli yang semakin kuat. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.